Halo guys, selamat datang kembali di channel Juga Motovlog. Sekarang ini gue lagi mau menuju rumah ya. Gue baru pulang kantor nih. Mungkin ada satu topik yang pingin gue bahas, yaitu pengalaman gue pernah miliki Honda CS1. Sebenarnya nggak lama juga ya gue punya itu motor, paling kurang lebih nggak ada setahun. Gue punya motor Honda CS1. Tapi pengalamannya itu sungguh luar biasa sebagai CS1, karena memang itu kan motor CBU ya, CBU dari Thailand. Dan wah, itu banyak deh ceritanya, nanti gue bahas. Oke, mungkin gue mau bahas kelebihannya dulu ya dari Honda CS1 selama pengalaman gue punya itu motor. Jadi memang untuk Honda CS1 ini handal di mesinnya guys. Jadi mesinnya ini top sebenarnya. Mungkin kalian pernah punya Honda Sonic dulu ya, yang lama, yang dari Thailand CBU. Ini mesinnya ini persis sama mesin Sonic. Dan memang tenaga puncak di CS1 itu memang sedikit lebih tinggi daripada Jupiter MX. Mungkin teman-teman udah pernah nyoba Jupiter MX. Nah, sebenarnya Jupiter MX sama CS1 itu untuk tenaga puncak itu CS1 itu sedikit lebih unggul. Nah, terus kemudian di Honda CS1 juga punya radiator pendingin, jadi ini bisa tahan panas ya guys. Dan kompresinya itu juga bisa di-upgrade ya, jadi punya tenaga yang ya cukup memuaskan lah kalau bagi gua. Nah, yang gue juga suka dari motor Honda CS1 ini adalah kenyamanannya guys. Nah, di sini memang kenyamanannya CS1 itu juga karena mesinnya itu overbore guys. Jadi mesinnya itu, pistonnya itu lebih besar, jadi getarannya itu lebih halus, dan langkah pistonnya juga itu lebih pendek, sehingga akselerasi dari Honda CS1 itu bagus dan membuat kita nyaman gitu. Nah, itu tadi keunggulan atau kelebihan Honda CS1 ya. Menurut pengalaman gua ya, kalau memang teman-teman semua merasa ada yang lebih baik lagi pengalamannya, keunggulannya, mungkin bisa di-share di kolom komen. Nah, sekarang gue mau bahas kekurangannya guys. Kekurangan motor Honda CS1 ya. Kekurangan terbesar dari motor Honda CS1 ini terletak di spare partnya guys. Ya, mungkin semua orang udah pada tahu ya. Ini kan namanya motor CBU, diproduksi di Thailand. Jadi kita cuma impor utuh motor. Ya memang kendalanya di spare parts. Jujur, waktu itu gue pernah turun mesin ya. Terus gue bawa ke bengkel resmi Honda. Dan ternyata ini kompresinya bermasalah. Nah, ketika di range total harganya itu bisa nembus 7 juta guys. Gila bener. Padahal tuh gue beli motor Honda CS1 cuma 3,5 juta, tapi pas turun mesin itu total 7 juta. Wah, gue bilang sama dealernya, sama bengkelnya, oh enggak deh mas, kalau 7 juta mah. Ya akhirnya gue bawa aja ke bengkel biasa, dan paling gue perbaiki aja komponen-komponennya. Jadi ya bisa ngirit-ngirit dikit lah, paling jatuh-jatuhnya jadi 2 juta. Kan lumayan kan, 7 juta jadi 2 juta kan gede, selisihnya gede banget. Itu deh pokoknya pengalaman tragis gue punya Honda CS1 yang turun mesin. Wah, spare partnya susah, dan di bengkel resmi itu pun juga untuk spare partnya juga inden dan harus impor dari Thailand gitu loh. Udah lama, mahal, coba. Wah, itu kalau memang temen-temen semua pingin minang CS1, dipikir lagi deh masalah ketersediaan partnya. Jangan cuman pingin murahnya doang, tapi spare partnya itu juga harus diperhatikan. Dan selektif lagi milih motor Honda CS1, karena pilihlah yang memang benar-benar itu kondisinya prima, daripada nanti habis jajan buat perbaikan. Mending
kalau memang benar-benar pingin minat banget Honda CS1, pilih yang benar-benar kondisinya masih bagus lah, kilometernya masih rendah gitu. Itu sih saran gua. Terus kemudian kekurangan yang lain dari Honda CS1 ini adalah di radiator pendinginnya guys. Seharusnya kan kalau radiator pendingin ini kan bisa bikin awet ya, bisa lebih tahan panas. Tapi kalau ini nggak dirawat dengan baik, ya sistem pendinginannya itu nggak akan bisa maksimal gitu. Penyebabnya itu ya karena karet penutupnya aus, kipas radiatornya mati, terus kemudian termostatnya rusak, sensor suhu, atau seal mekanikalnya aus. Jadi tindakan pencegahannya itu ya teman-teman harus rutin melakukan kuras radiator ya. Jadi nggak cuma ganti air radiator aja, tapi juga harus kuras biar pendinginannya bisa lebih maksimal. Terus kekurangan lainnya yaitu bunyi klotok-klotok ya guys. Klotok-klotok di Honda CS1 itu bisa kemungkinan bisa jadi lifter tensionernya dan ketengnya sih. Piston juga bisa, stang seher juga bisa. Jadi tinggal dilihat aja posisinya di mana. Kalau suara berisik klotok-klotoknya itu berasal dari bagian atas, itu bisa dipastikan penyebabnya adalah keteng dan filter. Tapi kalau berasal dari tengah, maka penyebabnya adalah stang seher dan keseimbangan mesin. Nah, bunyi kasar itu pun juga bisa disebabkan oleh rumah kopling guys, jika memang bunyinya berasal dari bak kopling sebelah kanan. Terus kekurangan yang terakhir menurut pengalaman gua punya motor CS1 itu ada di karburatornya guys. Jadi jika karburatornya udah mulai bermasalah tuh, ini bisa menyebabkan motor itu mati-mati guys. Ya penyebabnya bisa dari setelan angin, misalnya macet gitu setelan anginnya, terus kemudian karet vakum ya, karet vakum karburator bisa aus ya. Kalau udah gini sih udah cukup merogoh kocek ya guys. Misalnya kalau untuk ganti karet vakum aja udah 350.000, udah lumayan banget kan. Makanya benar-benar dijaga deh, dirawat itu karburatornya guys. Oke guys, mungkin itu pengalaman gua selama gua memiliki Honda CS1 ya. Suka dukanya itu ya lumayan banyak. Meskipun gua nggak lama ya punya motor, nggak sampai setahun, tapi sudah cukup tahu lah gua untuk punya motor Honda CS1. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di next video.